kita mau membahas tentang perhitungan hukum Ohm yang terdiri dari tegangan, arus, dan resistansi. Nah, ini kalau kalian mau cari tegangan, itu rumusnya berarti V sama dengan I dikali dengan R. Sedangkan kalau untuk mencari arus, rumusnya V per R, karena resistansi itu berbanding terbalik dengan arus dan tegangan itu berbanding lurus dengan arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita belajar rangkaian resistor seri untuk membuktikan tentang hukum Ohm. Di sini kita sudah ada resistor 10K, 1K, dan 200 ohm. Jadi kita susun seri di project board atau breadboard ini. Nah, di project board ini 5 yang di atas ini terhubung, kemudian terpisah, dan ini terhubung. Kemudian untuk yang di bawah ini secara vertikal itu terhubung, kotak vertikalnya terhubung, dan dipisahkan dengan ini. Ini juga terhubung. Begitu juga yang bawah. Untuk memasang resistor secara seri, pertama-tama kita langsung pasang aja ya resistornya. Terus resistor berikutnya di baris yang sama pada resistor pertama. Untuk selanjutnya seperti itu, sama juga di baris yang sama pada resistor kedua. Rangkaian sudah terhubung secara seri. Selanjutnya kita hubungkan rangkaian seri tadi dengan sumber tegangan 5 volt dan ground. Untuk 5 volt kita pasang saja langsung di resistor 1 dan groundnya di resistor ke-3. Jangan lupa untuk menyalakan catu dayanya ya. Setelah kita hubungkan rangkaian dengan tegangan 5 volt, kita akan mengukur tegangan pada R1, R2, dan R3. Pertama-tama kita akan mengukur tegangan pada R1. Letakkan probe merah pada kaki R1 yang berdekatan dengan tegangan plusnya, dan probe hitam berdekatan dengan ground. Dapat dilihat ya, tegangannya 4,65 volt pada VR1. Selanjutnya tegangan pada R2 sama dengan VR1 ya. Probe merah berdekatan dengan sumber tegangan plus, dengan probe hitam berdekatan dengan ground. Dapat dilihat ya, tegangan pada VR2 sebesar 0,92 volt. Nah, yang terakhir VR3 sebesar 0,45 volt. Selanjutnya yang terakhir, tegangan total dari rangkaian. Letakkan probe merah pada kaki R1 dan probe hitam di kaki R3. Dengan totalnya sebesar 5,2 volt. Untuk arus totalnya sendiri letaknya di paling ujung pada rangkaian ya, bukan di paling depan, di tengah, atau di yang lain, di paling ujung dari rangkaian. Pertama-tama kita lepas dulu groundnya, lalu kita hubungkan ground dengan probe hitam. Setelah itu langsung saja kita ukur probe merah ini pada ujung rangkaian tadi yang dilepas. Hasilnya 0,28 mA.
Jangan lupa untuk memindah selektor pada pengukuran arus. Untuk merangkai rangkaian resistor secara paralel, pertama-tama kita pasang dulu resistornya secara paralel. Hubungkan resistor berikutnya yang sebaris dengan resistor pertama tadi, sebaris dengan resistor pertama. Lanjutkan resistor yang ketiga juga sama, sebaris dengan resistor sebelumnya. Selanjutnya kita hubungkan resistor pada sumber tegangan 5 volt. 5 volt di sini, groundnya di sini. Oke, berikutnya kita akan ukur tegangan total dari rangkaian paralel. Dapat dilihat tegangan totalnya adalah 5,09 ohm. 5,09 volt. Selanjutnya kita akan mengukur arus pada R1. Pertama-tama kita lepas dulu groundnya, kita putus dulu groundnya, lalu kita hubungkan pada prob hitam. Jangan lupa pindah selektornya. Yang kedua, arahkan prob merah pada rangkaian yang terputus tadi. Dapat dilihat arusnya 0,28 mA. Selanjutnya kita akan mengukur IR2, arus pada R2. Kita kembalikan dulu groundnya. Lalu kita lepas R2 pada satu kaki saja. Putus, kita pindahkan barisnya ya, biar terputus. Merah sini. Jadi kita hubungkan prob merah pada R2 yang digenggam. Iya. Selanjutnya kita hubungkan prob merah pada R1 dan prob hitam pada R2. Dapat dilihat arusnya sebesar 0,26 mA. Oh ya, tadi probnya kebalik. Ini kita akan mengukur IR3. Kita kembalikan lagi R2 nya, lalu kita putus ke IR3. Kita hubungkan seperti tadi, prob hitam pada R2, prob merah pada R3. Dapat dilihat arus pada R3 sebesar 0,25 mA. Kita kembalikan lagi R3 nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan praktikum tentang resistor menggunakan program aplikasi Proteus. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka aplikasi Proteusnya. Kemudian di sini bikin new project, buat new project. Nah,
Di projectnya nanti kita kasih nama di sini resistor. Kemudian kita tinggal next, kemudian finish. Ya, maka akan terbuka project baru seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung aja ambil komponen yang dibutuhkan. Yang pertama tentunya kita membutuhkan resistor. Kita klik 2 kali, kemudian kita membutuhkan baterai. Baterai ini kita pakai yang multi cell aja. Ya, sudah cukup 2 komponen ini yang kita butuhkan. Baik, yang pertama kita akan menyusun resistornya secara seri. Kita ambil baterainya dulu. Kita besarkan supaya jelas. Ya, baterai di sini kita ubah nilainya menjadi 5 volt biar sesuai sama yang offline. Kemudian kita susun resistornya secara seri. R1, R2, R3. Maksud dari seri itu sejajar gini ya. Jadi mereka itu berurutan, berentet. Kemudian kita hubungkan pakai kabel. Kita wiring. Kemudian kita berikan ground. Ground bisa diambil di sini, di terminal mode. Kemudian pilih ground. Nah, seperti ini kira-kira rangkaian resistor seri. Kemudian di sini data yang dibutuhkan adalah tegangan pada resistor 1 sampai resistor 3. Sehingga kita akan melakukan pengukuran tegangan dari R1 sampai R3. Caranya, kita ambil alat ukurnya, yaitu ada DC voltmeter, itu ada di sini. DC voltmeter, kemudian kita taruh di sini. Yang positif ini kita hubungkan dengan kaki resistor 1, kaki yang di sebelah kiri dari kita atau kaki satunya resistor. Kemudian yang negatifnya kita hubungan dengan kaki 2. Kenapa seperti itu? Karena di sini tegangan yang masuk adalah positif, sehingga di sini si voltmeter itu harus bertemu positif dulu. Begitu pula dengan R2 dan R3. Setelah terhubung semuanya, kita bisa jalankan dengan ini tombol Run the Simulation. Nah, maka akan muncul tegangannya. Oh iya, maaf sebelumnya, kita ganti dulu nilai resistornya ini sesuai dengan modul. Jadi R1 10K, R2 kita ganti menjadi 1K, K itu kilo ya. Jadi ada 0,3 di belakangnya. Kemudian yang R3 nya itu 100 ohm. Kita jalankan, maka akan muncul nilai seperti itu. Selanjutnya kita akan mengukur arus pada rangkaian. Alat ukurnya adalah DC ampere meter. Cara ukurnya, kita putuskan hubungan antara baterai dan resistor 1. Kemudian kita berikan ampere meter di sini. Kita hubungkan baterai dengan kaki positif si ampere meter. Kemudian yang negatif kita hubungkan dengan resistor. Kemudian kita jalankan. Apabila yang tertampil adalah 0,00, maka kita coba mungkin yang terbaca terlalu kecil, kita ganti range-nya. Display range satuannya menjadi miliampere. Kita jalankan. Nah, maka akan muncul 0,4 ampere.
Ya, kenapa bisa muncul tegangan R123 sekian dan kenapa bisa muncul muncul arus total sekian? Silahkan dihitung menggunakan hukum Ohm dan dituliskan dan dianalisis. Oke, selanjutnya kita akan membuat rangkaian resistor paralel. Untuk komponennya sama, kita membutuhkan resistor 3. Kita akan susun secara paralel. Nilainya masih sama, R1 10 kilo, R2 1 kilo, dan R3 100 ohm. Nah, kita susun secara paralel, yaitu kaki 1 R1 itu bertemu dengan kaki 1 R2, kaki 1 R2 bertemu dengan kaki 1 R3. Begitu pula dengan kaki yang duanya. Maka seperti ini rangkaiannya. Kemudian baterainya kita hubungkan dengan kaki 1, dan baterai yang negatif kita hubungkan dengan kaki 2. Kemudian kita berikan ground. Nah, seperti ini kurang lebih rangkaian resistor paralel. Nah, pada rangkaian resistor paralel ini yang dibutuhkan datanya adalah tegangan total dan arus pada masing-masing resistor. Yang pertama kita ukur dulu tegangan totalnya menggunakan DC voltmeter. Kita bisa ukur di sini kaki positifnya kita hubungkan dengan baterai yang positif, di sini yang negatifnya dengan yang ini. Kemudian kita jalankan. Nah, ini keluarnya adalah 5 volt. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan pengukuran arus di setiap bebannya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita jadikan DC ampermeter itu sebagai kabel untuk menghubungkan arusnya. Seperti ini. Nah, terus kemudian kita jalankan. Apabila masih 000 seperti ini, kita ganti rangnya. Terus kita run. Nah, ini sudah muncul nilainya. Kenapa bisa muncul sekian? Silahkan dihitung menggunakan metode hukum Ohm, dan silahkan hasil dari praktikumnya dianalisis untuk laporan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.